Pemirsa, setelah membuat video berisi pengakuan dosa dan permintaan maafnya kepada Ressa Rizky Rosano putranya, Denada membubuhkan inisial RR di bio akun Instagramnya. Proud Ibu of AA dan RR disertai emoticon love. Meski anak bungsu, AA alias Aisyah Aurum disebut lebih dulu dari RR kakaknya. Namun, no problemo bagi Ressa soal penempatan inisial itu. Yang jadi persoalan, ia meragukan ketulusan permintaan maaf dari ibu kandung yang masih dipanggilnya Mbak Dena. Padahal, Ressa berharap wanita yang telah melahirkannya itu datang dan memeluknya, lantas memintanya memanggil Mama, bukan Mbak Dena. Karena satu Indonesia sudah tahu kalau mereka bukan saudara sepupu. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Ressa itu masih di Jakarta loh. Coba deh datengin, peluk anak kamu, datengin ya. Dia trauma ke rumah kamu karena waktu itu di trotoar nunggunya 3 jam. Andai suatu saat Denada datang untuk menebus kewajiban seorang ibu yang tak dilakukannya selama puluhan tahun, Ressa pun tahu diri. Ia tidak mau merepotkan dengan tinggal bersama Denada. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Niat baik itu selalu saya tunggu, Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang-datang? Dari akta kelahiran memang cukup jelas Denada tak pernah menikah saat melahirkan Ressa, hingga tak ada nama ayah kandung di akta kelahiran itu. Padahal Ressa sangat ingin tahu siapa ayah kandungnya. Tapi Ressa ini mau tanya ke siapa kalau ibunya saja masih belum mengakui? Yang tahu bapaknya kan ibunya, logikanya. Yang tahu bapaknya kan ibunya, logikanya. Meski kepergian selebgram Lula Lavah nyaris memasuki 2 pekan sejak ditemukan di kamar apartemen 23 Januari lalu, tapi duka masih begitu menyelimuti sahabat-sahabat almarhumah. Salah satunya dirasakan selebgram Aukarin. Pemilik nama Karina Novilda yang sudah bersahabat dengan almarhumah selama 10 tahun itu menumpahkan tangisnya saat menziarahi makam Lula. Apalagi di momen kepergian almarhumah, Aukarin berada nun jauh di kota Melbourne, Australia sejak memilih tinggal di sana. Tangis penuh sesal Aukarin pun membuncah di depan pusara Lula. Bukan hanya tangis penanda kedukaan yang begitu pekat dirasakan Aukarin. Di sela tangisnya, sahabat Lula ini mengutarakan penyesalannya karena Lula tak mengikuti ajakannya untuk memilih tinggal di Australia dan menjalin kasih dengan pria bule. Luapan sesal Aukarin akhirnya memicu spekulasi netizen. Sebagian mereka menganggap jika Aukarin seakan menunjukkan sikap tak setujunya atas pilihan Lula menjalin kasih dengan Reza Arab. Sementara sebagian netizen yang diduga bagian dari fans circle Reza Arab menuding lingkaran pergaulan seperti Keanu, Dara Arafah, Rebecca Klopper, dan yang lainnya dianggap sakit. Aukarin pun langsung merespon ocehan diduga fans kubu Reza Arab. Kau sakit sih, kau sakit. Kenal lu sama kita? Hah? Enggak kan? Apa goreng gue sampai crispy. Ya, tanda-tanda jika circle Aukarin CS tidak setuju sahabatnya memilih menjalin kasih dengan Reza Arab yang satu geng dengan Ratu Pesta Erika Karlina, DJ Brevi, hingga Fujianti Utami ini memang terlihat dari postingan sebelumnya di mana Dara, Rebecca, Keanu, dan yang lainnya ramai-ramai memuji sikap mantan kekasih Lula, Elnanda Utomo yang dianggap tulus. Sementara mereka tak pernah menyebut, apalagi memuji sekalipun nama Reza Arab. Bahkan adik almarhumah yang dikenal dekat dengan mantan kekasih sang kakak terlihat ogah saat diminta pendapat soal sosok Reza Arab. Reza Arab sebagai Selain sama Lula mungkin ke keluarga seperti apa, termasuk sama kamu adiknya gitu. Oh udah dulu ya. Oke. Iya mas.
Ya, sejak menjalin kasih dengan Reza Arab semasa hidup, almarhumah Lula terkesan tak punya banyak waktu untuk bertemu sahabatnya tersebut. Apalagi saat itu Reza Arab mendapuk Lula dalam proyek film yang digarapnya. Aku selama proyek film ini ketemu temen aku aja hampir gak pernah. Tiba-tiba mencari jodoh ke Melbourne gitu. Dan ada momen dimana semuanya bisa ngumpul. Tapi aku gak bisa karena Didi. Sebenarnya dia gak marah, cuman dia yang kayak menyayangkan aja kenapa sih kita semua lagi ngumpul tahu seru-seruan tapi lo nggak datang gitu. Ya gimana? Kerjaan. Kan kerja gitu. Kalau itu kayak aku nggak bisa, nggak bisa sih Kak, sorry. Aku cuma pengen mengenang dia yang baik-baik aja. Tak mau dipusingkan dengan isu tersebut, Reza Arab memilih bekerja keras mewujudkan keinginan kekasihnya semasa hidup yang ingin dirinya memiliki rumah baru. Reza bahkan melakoni streaming tanpa henti demi mewujudkan impian kekasihnya tersebut. Bingung ngomong apa Mas, saya masih memproses semuanya Mas, masih belum. Sudah pasti sih harusnya kayak. Iya harusnya Mas. Cuman semoga yang terbaik juga buat Bang Rap lah, kuat-kuat itu aja. Lisa Mariana kembali ramai diperbincangkan. Gara-gara ia posting keluh kesah soal anggota keluarganya yang diduga keracunan setelah makan kepiting Alaska. Lewat akun media sosialnya, Lisa bahkan terang-terangan menuding salah satu resto yang menjual kepiting tersebut sebagai penyebab. Sejumlah bukti pun ia posting terbuka dan speak up tanpa tedeng aling-aling. Pokoknya saran aku sih ya, buat kalian nih, ini pelajaran berharga banget. Kalau emang mau kepiting Alaska, langsung aja ke resto yang profesional, karena itu kan kepiting import ya, harus ditaruh di suhu apa pokoknya ribet lah ya. Itu jangan sembarangan. Baru kali ini kata adminnya, baru kali ini yang apa namanya kena keracunan. Gimana baru kali ini Mali? Orang yang kena satu keluarga lebih dari 3 orang ya, sampai dirawat dong nyokap. Tolonglah jangan biar cuman karena engagement lu tinggi doang gitu gue storyin, terus lu kasih makanan asal, makanan lo buat dimakan. Di-endorse berujung berseteru. Pernyataan Lisa ini memantik sikap tidak terima dari owner pemilik resto yang dimaksud Lisa Mariana. Kimberly sangat menyayangkan komplain Lisa yang dilakukan secara terbuka. Terlebih soal endorse kepiting. Keterangan sang owner ini justru mempertanyakan balik terkait kerjasama endorse yang justru datang pertama kali dari pihak Lisa. Malah sebenarnya kan waktu pertama kali dia pengen beli, ujung-ujungnya dia meminta. Saat mengkonfirmasi sudah dengan nada nyolot gitu, dengan nada yang marah gitu. Kita juga berniat pengen bayarin di rumah sakit, nah tapi tidak mau karena dia kepengennya itu diposting permintaan maaf bahwa kalian itu telah meracuni. Jennifer Koppen dan mantan mertuanya Yaya kembali memantik emosi. Belakangan beredar tudingan bahwa Koppen sengaja buat akun palsu, sewa buzzer untuk serang Yaya di akun media sosialnya. Koppen yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Justin Hubner langsung merespon dengan santai. Mama Kamari ini menyebut dirinya lagi-lagi kena fitnah dan memperingatkan netizen agar tidak kemakan komentar negatif haters. Sekaligus siap beri hadiah 1 miliar jika ada yang bisa membuktikan tudingan terkait akun palsu tersebut. Suasana panas Yaya dan Koppen memang bukan kali pertama. Yaya juga sempat bikin heboh lantaran memperingatkan Kamari soal siapa ayah kandungnya. Benarkah Yaya masih tidak rela jika Kamari punya pengganti Papa Dali? Ataukah Yaya belum move on melihat kebahagiaan anaknya dulu dengan Jennifer Koppen? Take it easy guys, take it easy. We all have our own way to healing ourselves. Yaya post Papa Dali, who already passed away. It's for Yaya healing. I miss him, so I post it to healing myself. It doesn't mean anything to anyone. It's my son. It's nobody else's son. And this is my way of healing.